Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Miss berharap semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pelajaran pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi baru tentang sistem pernafasan. Pada materi ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu tentang organ pernafasan, mekanisme pernafasan, kemudian gangguan pada sistem pernafasan, dan upaya menjaga kesehatan pada sistem pernafasan. Kita masuk ke pertanyaan apersepsi. Perhatikan gambar di bawah ini. Pernahkah kamu mengamati bahwa di dalam lubang hidung terdapat rambut-rambut halus? Apa kira-kira fungsi dari rambut tersebut? Pertanyaan tersebut berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Simak terus untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini. Tujuan pembelajaran pada materi sistem pernafasan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi organ penyusun sistem pernafasan pada manusia. Yang kedua, membandingkan proses inspirasi dan ekspirasi pada proses pernafasan. Dan yang ketiga yaitu mendeskripsikan gangguan dan upaya-upaya untuk menjaga sistem pernafasan. Pertama kita masuk pada sistem pernafasan. Yang pertama yaitu organ pernapasan. Pernapasan atau respirasi merupakan proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Organ pernafasan manusia terdiri atas rongga hidung, faring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Organ penyusun pada sistem pernafasan dikelompokkan berdasarkan struktur maupun fungsinya. Secara struktural, sistem pernafasan tersusun atas dua bagian. Yang pertama yaitu sistem pernafasan bagian atas yang meliputi rongga hidung dan faring, serta sistem pernafasan bagian bawah yang meliputi laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Kita akan bahas sistem pernafasan bagian atas yang pertama yaitu rongga hidung. Hidung merupakan organ pernafasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel-partikel debu atau kotoran yang masuk bersama dengan udara. Selaput lendir sebagai perangkat benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Sedangkan konka mempunyai banyak kapiler-kapiler darah yang berfungsi untuk menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh, atau berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Bagian B yaitu faring atau tekak, merupakan persimpangan saluran pernafasan dan juga saluran pencernaan. Faring merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang posterior atau rongga hidung hingga rongga mulut di bagian atas laring atau superior. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka
dapat membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta sebagai tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Kemudian, laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang rawan yang terbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel yang berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Udara yang melewati laring dapat mengantarkan pita suara, sehingga dihasilkan gelombang suara. Gelombang suara ini dapat diatur untuk menghasilkan berbagai bunyi dengan cara mengatur kolom udara pada faring, rongga hidung, dan juga mulut. Tinggi rendahnya suara dikontrol oleh tegangan pita suara. Apabila pita suara tegak akibat tertarik oleh otot, maka pita suara akan bergetar lebih cepat dan dihasilkan nada suara yang tinggi. Berkurangnya tegangan pada pita suara akan menyebabkan pita suara bergetar lebih lamban, sehingga menghasilkan nada suara yang lebih rendah. Akibatnya, adanya hormon androgen atau hormon kelamin pria, pita suara pada pria biasanya lebih tebal dan lebih panjang, sehingga pita suara akan bergetar lebih lamban. Hal ini menyebabkan nada suara pria memiliki rentang nada yang lebih rendah daripada nada suara wanita. Yang keempat yaitu trakea atau batang kerongkongan. Merupakan penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan juga paru-paru. Trakea tersusun atas gelang-gelang tulang rawan. Dinding-dinding di dalam trakea dilapisi selaput lendir, yang sel-selnya memiliki rambut getar atau silia, yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Jika kotoran misalnya debu masuk ke dalam trakea, maka dinding trakea akan saling berdesakan. Nah, desakan ini biasanya disertai dengan embusan udara yang kuat yang akan mengeluarkan debu tersebut atau biasa disebut dengan bersin. Berikutnya yaitu cabang bronkus atau batang tenggorokan. Dapat diperhatikan pada gambar. Udara dari tenggorokan akan masuk menuju cabang batang tenggorokan atau bronkus. Bronkus tersebut berjumlah 2 buah. Ada yang menuju ke paru-paru kiri atau bronkus kiri, dan ada juga yang menuju paru-paru kanan atau bronkus kanan. Jika bronkus terkena radang, akan timbul penyakit yang namanya bronkitis. Yang terakhir yaitu paru-paru atau pulmo. Paru-paru merupakan alat pernafasan utama. Udara yang berasal dari trakea akan masuk menuju paru-paru atau pulmo. Paru-paru merupakan alat pernafasan utama. Organ ini terletak di dalam rongga dada bagian bawah, di antara rongga dada dan rongga perut dibatasi oleh diafragma. Paru-paru terdiri atas paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir. Paru-paru dibungkus oleh suatu selaput yang disebut dengan
Pleura. Pleura berupa kantong tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang ataupun pada saat menepis. Di dalam paru-paru terdapat pembuluh yang merupakan percabangan bronkus. Pembuluh ini disebut dengan bronchiolus. Bronchiolus berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus atau alveoli. Alveolus merupakan tempat pertukaran antara O2 dan karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pernapasan. Terdapat dua jenis pernapasan. Yang pertama yaitu pernapasan dada. Pernapasan dada terjadi antar tulang rusuk. Pada saat kita menarik nafas, maka tulang rusuk akan naik atau terangkat. Sedangkan pada saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan nafas, maka tulang rusuk akan menurun. Kemudian, pernafasan perut. Pernafasan perut terjadi di otot diafragma. Pada saat kita menarik nafas, maka perut sedikit membuncit. Sedangkan pada saat kita mengeluarkan nafas atau menghembuskan nafas, maka perut akan kembali ke posisi normal. Selanjutnya yaitu mekanisme pernapasan. Setiap kali kita bernafas, selalu terjadi kegiatan menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Proses pengambilan nafas disebut dengan inspirasi, sedangkan proses pengeluaran nafas disebut dengan ekspirasi. Proses pernapasan melibatkan sejumlah organ tubuh seperti tulang rusuk, otot antara tulang rusuk, dan sekat rongga dada atau diafragma. Berdasarkan otot yang berperan, proses pernafasan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Yang pertama yaitu mekanisme pernafasan dada. Untuk gambarnya dapat kalian perhatikan di slide sebelumnya. Yang pertama yaitu otot antar tulang akan berkontraksi atau terangkat. Kemudian yang kedua yaitu rongga dada akan membesar. Paru-paru akan mengembang. Tekanan udara di dalam paru-paru akan mengecil. Sehingga udara akan masuk ke dalam paru-paru. Namanya in berarti masuk. Kemudian mekanisme ekspirasi pada pernapasan dada. Yang pertama yaitu otot antar tulang akan berelaksasi atau menurun. Kemudian rongga dada akan mengecil. Paru-paru akan mengempes atau mengecil. Kemudian tekanan udara dalam paru-paru akan membesar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Ini adalah mekanisme ekspirasi dan inspirasi pada pernapasan dada. Kemudian, mekanisme inspirasi pernapasan perut. Yang pertama yaitu otot diafragma akan berkontraksi atau menurun. Yang kedua, rongga dada akan membesar. Yang ketiga, paru-paru akan mengembang. Yang keempat, tekanan udara dalam paru-paru akan mengecil, sehingga udara akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian, mekanisme ekspirasi pernapasan perut. Yang pertama, otot diafragma akan berelaksasi atau melengkung. Yang kedua, rongga dada akan mengecil. Yang ketiga, paru-paru akan mengempes atau mengecil. Kemudian, tekanan udara di dalam paru-paru akan membesar. Dan yang terakhir, akan menyebabkan udara keluar dari paru-paru.
Ini adalah mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan perut. Untuk gambarnya dapat dilihat pada slide berikutnya, yaitu kapasitas paru-paru. Ketika kamu membau harumnya parfum atau aroma kue yang lezat, kamu tentu pernah menarik nafas yang sangat dalam, bukan? Pernahkah kamu berpikir berapa jumlah udara yang kamu hirup saat bernafas sangat dalam atau saat bernafas biasa? Hal itu dapat kita hitung. Pada proses keluar dan masuknya udara ke dalam paru-paru disebabkan oleh perubahan volume udara pernafasan. Volume udara pernafasan tergantung pada besar kecilnya paru-paru, kemudian kekuatan bernafas dan cara bernafas. Pada saat beraktivitas, orang dewasa memerlukan inspirasi dan ekspirasi sebanyak 15 sampai 18 kali per menit. Volume udara yang terlibat pada proses ini sekitar 500 ml. Udara tersebut dinamakan dengan udara pernafasan, atau biasa disingkat UP, atau udara tidal, biasa disingkat UT. Setelah melakukan inspirasi, paru-paru masih mampu untuk menerima udara dari luar. Contohnya, ketika kamu menarik nafas sedalam-dalamnya, misalnya pada saat tadi mencium parfum atau makanan, maka jumlah udara tersebut akan naik sekitar 3000 ml. Udara ini disebut dengan udara komplementer atau biasa disingkat dengan UKA. Kemudian ada namanya udara suplementer atau biasa disingkat dengan US. Merupakan udara yang masih bisa dikeluarkan setelah ekspirasi biasa. Pada saat kamu menghembuskan nafas sekuat-kuatnya. Volume udara suplementer adalah sekitar 1250 ml. Dan yang terakhir yaitu ada namanya udara residu, di mana walaupun kita telah menghembuskan nafas sekuat-kuatnya, namun di dalam paru-paru masih terdapat sisa udara. Udara sisa yang tidak keluar sewaktu kita mengeluarkan nafas sekuat-kuatnya itu disebut dengan udara residu. Udara residu berjumlah sekitar 1000 ml. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui namanya kapasitas total paru-paru, biasa disingkat dengan KTP, dengan cara menjumlahkan antara udara pernapasan atau udara tidal ditambah dengan udara komplementer ditambah dengan udara suplementer ditambah dengan udara residu. Kemudian, pada kapasitas total paru-paru, ini berjumlah sekitar 5.000 liter. Selain kapasitas total paru-paru yang dikenal dengan kapasitas vital paru-paru atau KFT, yang merupakan jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan dalam sekali respirasi setelah respirasi maksimal. Kapasitas ini diperoleh dengan cara mengurangi kapasitas total paru-paru atau KTP dikurangi dengan udara residu atau udara sisa. Selanjutnya yaitu ada namanya frekuensi pernapasan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Di antaranya yaitu umur. Kemudian ada jenis kelamin. Jadi, umur pada umumnya semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernafasannya. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Jadi, anak yang masih dalam kandungan itu akan
melakukan pernafasan yang lebih besar dibanding kalau sudah lahir, apalagi kalau sudah dewasa atau tua. Kemudian yang kedua yaitu jenis kelamin. Pada umumnya, laki-laki lebih banyak bergerak, sehingga lebih banyak memerlukan energi. Kebutuhan oksigen dan produksi CO2 pada laki-laki juga lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa proses metabolisme pada laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian yang ketiga yaitu suhu tubuh, di mana semakin tinggi suhu tubuh maka semakin cepat frekuensi pernafasannya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga diperlukan peningkatan pemasukan oksigen dan pengurangan CO2. Kemudian ada posisi tubuh. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernafasan. Hal ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh, di mana posisi pada saat tubuh berdiri akan membutuhkan lebih besar frekuensi pernafasan dibanding pada saat kita duduk atau bernafas atau berbaring, di mana beban berat tubuh disangga oleh sebagian besar tubuh, sehingga tubuh tidak membutuhkan banyak energi. Dengan demikian, frekuensi pernafasannya juga rendah dibanding pada saat kita berdiri. Pada saat kita berdiri artinya otot kaki yang akan berkontraksi untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga tubuh tetap berdiri tegak. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi dibanding dengan orang yang tidak melakukan aktivitas, yang hanya duduk santai atau tidur-tiduran. Nah, ketika tubuh memerlukan banyak energi, maka tubuh perlu lebih banyak oksigen, sehingga frekuensi pernafasannya juga akan meningkat. Cobalah untuk menahan nafas kurang lebih selama 15 detik. Bagaimana rasanya? Tentu kamu akan merasa sesak dan ingin segera mengambil nafas. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa udara atau tanpa oksigen. Bisa dibayangkan bila ada seseorang yang menderita gangguan pernafasan. Pasti orang tersebut akan sulit untuk bernafas. Ada banyak sekali gangguan yang terjadi pada sistem pernafasan. Kita akan bahas satu persatu. Jadi gangguan pada pernafasan yang pertama yaitu pembengkakan kelenjar. Pembengkakan kelenjar yang terdapat di saluran pernafasan, misalnya polip, amandel, dan adenoid. Jika terjadi pembengkakan pada kelenjar-kelenjar tersebut, akan terjadi penyempitan saluran pernafasan. Akibatnya, pengambilan nafas melalui hidung akan terganggu. Yang kedua yaitu asma. Asma adalah penyempitan saluran pernafasan yang terjadi karena alergi atau tersumbat oleh kotoran. Kemudian, radang saluran pernafasan. Radang pada saluran pernafasan di sebelah atas, misalnya pada rongga hidung, disebut dengan sinusitis. Radang selaput paru-paru atau pleuritis, kemudian radang di sekitar pangkal tenggorokan, disebut dengan laringitis. Adapun bronkitis adalah peradangan pada cabang tenggorokan. Kemudian ada namanya emfisema. Emfisema adalah gangguan pada dinding alveolus atau gelembung paru-paru yang mengakibatkan difusi oksigen oleh alveolus terganggu. Penyakit ini dapat disebabkan oleh adanya infeksi bakteri seperti pneumonia dan TBC atau tuberkulosis, dan kebiasaan merokok. Pada penyakit TBC yang parah, mungkin kondisi paru-parunya telah terluka.
Apabila lukanya masih kecil, itu dapat dilakukan penyembuhan. Bentuk paru-paru orang yang terkena TBC dapat dilihat pada gambar. Kemudian juga ada gangguan pengangkut oksigen dari paru-paru menuju jaringan, gangguan pengguna oksigen dalam jaringan atau aksiksia. Gangguan ini dapat disebabkan oleh anemia atau kekurangan sel darah merah, zat besi, atau hemoglobin. Kemudian ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak dikendalikan pada jaringan paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebabkan keseluruhan paru-paru bahkan jaringan di sekitar paru-paru. Sekitar 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan pada kasus yang lain, yaitu orang yang tidak pernah merokok, kanker paru-paru yang diderita oleh orang tidak merokok dapat diakibatkan karena kombinasi faktor keturunan atau faktor lingkungan, misalnya menghirup debu asbes atau udara yang terpolusi, termasuk akibat dari terjadinya perokok pasif atau berada di daerah sekitar orang yang sedang merokok. Semua makhluk hidup pasti bernafas. Pada saat bernafas, artinya kita akan menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Udara keluar masuk secara langsung dan bebas melalui alat pernafasan. Pada umumnya manusia dapat bernafas sekitar 17.000 kali dalam sehari. Pada waktu bernafas, udara yang mengandung virus dan bakteri berbahaya akan terbawa masuk ke dalam tubuh, sehingga menimbulkan berbagai penyakit pada sistem pernafasan. Kita telah mengetahui berbagai penyakit pada sistem pernafasan. Untuk menghindari dan menjaga kesehatan pada sistem pernafasan, berikut beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu menjaga lingkungan tetap bersih dan bebas polusi udara. Lingkungan yang bersih sangat mempengaruhi nilai kesehatan yang terkandung dalam udara yang kita hirup setiap hari. Selain itu, udara di dalam ruang harus segar. Oleh karena itu, ruangan harus cukup ventilasi untuk pertukaran udara. Menggunakan masker atau penutup hidung di saat bepergian. Menggunakan sepeda motor maupun jalan kaki atau menggunakan mobil merupakan satu pencegahan terbaik agar udara kotor tidak masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua yaitu berolahraga secara teratur. Berolahraga secara teratur dapat membantu meningkatkan kapasitas paru-paru dalam menghirup dan menahan udara lebih lama. Kurang berolahraga dapat menyebabkan aliran darah tidak lancar, sehingga oksigen dan nutrisi bagi sel-sel, jaringan, dan juga organ tubuh sangat berkurang. Biasakan diri untuk menarik nafas dalam-dalam pada waktu-waktu tertentu atau setelah berolahraga. Hal ini bisa membuat paru-paru tidak kekurangan udara bersih untuk dialirkan ke seluruh jaringan tubuh. Yang ketiga yaitu tidak merokok. Merokok merupakan salah satu pemicu utama yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit pada paru-paru. Terdapat ribuan racun toksik dalam merokok yang bisa tertinggal dalam paru-paru. Dampak yang ditimbulkan rokok tidak hanya bagi para perokok aktif, akan tetapi juga berdampak bagi orang-orang yang berada di sekitarnya atau perokok pasif. Selain itu, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, karena
Mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan sesak nafas, mabuk, dan hilang kesadaran. Kemudian, yang terakhir yaitu mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber antioksidan terbesar yang berfungsi sebagai penangkal radikal bebas yang dapat memicu rusaknya jaringan paru-paru. Tidur dan beristirahat yang cukup untuk mengembalikan dan merehabilitas kerja semua sel-sel tubuh, termasuk jaringan yang menghasilkan sel-sel kekebalan tubuh. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi kita tentang sistem pernafasan pada manusia yaitu sistem pernafasan pada manusia terbagi atas 4, yaitu ada namanya organ pernafasan, mekanisme pernafasan, gangguan pernafasan, dan upaya menjaga kesehatan pernafasan. Organ pernafasan terdiri atas 3, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Mekanisme pernafasan ada 2, yaitu mekanisme ekspirasi dan inspirasi pada perut dan juga pada pernafasan dada. Kemudian gangguan pada sistem pernafasan yaitu pembengkakan kelenjar, radang saluran pernafasan, asma, dan emfisema. Kemudian adapun upaya untuk menjaga kesehatan sistem pernafasan yaitu menjaga lingkungan supaya tetap bersih, tidak merokok dan minum alkohol, olahraga yang teratur, konsumsi sayuran dan buah-buahan, serta istirahat yang cukup. Demikian pemaparan materi kita pada hari ini tentang sistem pernafasan pada manusia. Miss berharap kalian bisa memahami dan bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga pernafasan kita tetap baik. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang kurang kalian pahami, silakan ditanyakan. Tetap sehat dengan menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan. Kita berjumpa kembali pada pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.